Halo sahabat trader, kembali lagi di channel pencinta bisnis. Kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua tentang edukasi forex mengenai macam-macam tipe trader. Nah, pada umumnya jenis trader itu dibagi atas 4 tipe, yaitu yang pertama ada scalper, yang kedua ada day trader, yang ketiga ada swing trader, yang keempat ada position trader. Nah, langsung saja teman-teman semua, kita akan bahas sekilas satu persatu tentang tipe-tipe trader tersebut. Nah, yaitu yang pertama adalah scalper. Nah, jadi kalau untuk tipe trader scalper ini adalah sebutan bagi trader pengguna teknik scalping. Nah, pada umumnya kalau untuk frekuensi trading seorang scalper itu jauh lebih sering dibanding trader lainnya. Jadi dalam trading forex, kegiatan untuk masuk marketnya, entry dan keluar, exit, close dalam market itu sering ataupun sangat cepat. Nah, kalau untuk scalper ini juga, ini seorang scalper sering banget mematok risiko yang lebih besar dibanding target profitnya. Jadi risknya lebih besar dibanding rewardnya. Sedangkan juga untuk seorang scalper ini juga pemahaman mengenai konsep trend dalam forex itu dia tidak begitu mementingkan, karena untuk seorang scalper hanya mengincar pergerakan di dalam range yang sangat sempit, sehingga tidak harus mempertimbangkan arah pergerakan tren pada time frame yang tinggi. Nah, biasanya kalau untuk scalper ini dia tradingnya menggunakan time frame yang sangat rendah, di bawah time frame H1, biasanya menggunakan time frame M5 bahkan M1. Nah, kalau saya kasih contoh, seandainya sekarang di gold di H1 ini dia menggunakan time frame-nya M1. Nah, seorang trader scalper ini dia akan entry ataupun masuk market ini sangat cepat. Contoh, dia sekarang ambil open posisinya sell. Saya kasih contoh, seandainya dia mengambil entry ataupun masuk market posisi sell. Nah, setelah mengalami keuntungan hanya beberapa poin ataupun beberapa pips, hanya beberapa pips saja, ini langsung close, langsung tutup. Dan sedangkan lot yang dipakai adalah rata-rata hajar lotnya besar-besaran. Dan untuk risikonya sangat tinggi, sedangkan rewardnya diambilnya sangat sedikit. Jadi hanya beberapa pips keuntungan langsung close market, nanti mencari peluang lagi ataupun momentum yang lain lagi untuk masuk market kemudian keluar lagi. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman semua, untuk tipe-tipe trader berikutnya yaitu day trader. Nah, jadi kalau untuk day trader ini sendiri, ini cara trading yang setingkat di atas dibanding scalper yang tadi. Nah, kalau untuk day trader ini biasanya kalau untuk risk sama reward dia menerapkan 1:1, dan juga pada prinsipnya seorang day trader ini memiliki cara trading yang hampir mirip dengan seorang scalper, yaitu masuk dan keluar pasar sangat cepat. Cuma yang membedakan, kalau untuk day trader ini dia lebih fokus ke arah tren dan pergerakan tren, dan cenderung dia akan trading searah dengan tren. Jadi selalu mengikuti follow the trend. Kalau trennya lagi up, maka dia akan mencari peluang untuk nge-buy. Kalau trennya lagi turun ataupun downtrend, dia akan mencari peluang untuk sell. Dia tidak akan pernah melawan tren ataupun counter trend. Nah, dan juga kalau untuk tipe day trader ini menggunakan time frame-nya biasanya di M30 sama H1. Untuk close-nya sesuai dengan target, dan biasanya seorang day trader ini akan close posisinya sebelum market tutup.
Jadi sebelum marketnya tutup, semua posisi harus sudah di close semua. Jadi tidak ada posisi yang kena biaya inap ataupun swap seperti itu. Oke, kita lanjut lagi tipe trader yang berikutnya, yaitu yang ketiga, position trader. Nah, kalau untuk position trader ini sendiri dibanding dua tipe trader sebelumnya, position trader ini lebih jarang masuk dan keluar pasar karena jangka waktu tradingnya dia lebih panjang, dan pada umumnya trader yang menggunakan position trader ini mereka akan menahan sebuah posisi trading hingga beberapa hari atau beberapa minggu. Nah, sebagian position trader ini masuk pasar hanya berdasarkan analisa fundamental, tapi pada umumnya juga mereka menggabungkan teknik antara analisa teknikal dan fundamental. Nah, sebagai contoh, kalau untuk seorang position trader akan masuk sell setelah memastikan bahwa pasar akan bearish berdasarkan yaitu suku bunga yang turun dan berdasarkan keadaan ekonomi global sedang resesi atau faktor-faktor lainnya. Nah, biasanya kalau untuk tipe trader ini dia menentukan stop loss-nya ini sangat besar, bisa hingga ratusan pip. Dengan reward juga sangat besar, bisa ratusan pip. Dan minimal untuk manajemennya, money manajemennya, dia menggunakan risk rewardnya 1:1. Nah, contoh kalau entry-nya sekarang, dia akan close tutup bisa jadi 1 minggu kemudian, bisa jadi 2 bulan atau 3 bulan kemudian. Ini untuk position trader seperti itu. Nah, kita lanjut lagi ke tipe trader yang berikutnya, yaitu yang keempat, swing trader. Nah, kalau untuk swing trader ini adalah cara trading jangka menengah dengan mengambil titik-titik entry dan exit pada level-level tertinggi dan terendah dalam sebuah arah trend, baik ketika terjadi uptrend ataupun downtrend. Nah, sehingga swing trader ini menggunakan time frame-nya yang berubah-ubah tergantung dari time frame mana yang paling jelas kelihatan momentumnya. Dan waktu trading tipe trader ini sebetulnya tidak pasti. Kadang bisa jangka pendek menggunakan time frame M15, 30, dan juga jangka panjang bisa menggunakan time frame H4 dan juga daily. Jadi menunggu momentum yang bagus baru mau entry. Contoh kalau kita melihat contohnya di swing trader ini sekarang di market, di future forex ada XAU USD ataupun di gold terhadap dolar. Jadi kalau untuk seorang swing trader dia akan melihat trend. Nah, sekarang trendnya memang lagi downtrend di time frame H1. Kalau diperhatikan memang lagi downtrend, tapi sekarang trennya sudah mengalami perubahan tren dari downtrend ke uptrend. Nah, ketika harga mengalami perubahan tren sudah menjadi uptrend, nah seorang swing trader dia akan mencari peluang untuk nge-buy, tidak akan pernah counter trend. Teknik buy-nya dia menggunakan indikator lain, alat bantu lain seperti Fibonacci. Kalau kita lihat di sini ini dia menggunakan Fibonacci diukur mencari titik reversal. Biasanya titik reversal ataupun korektif dalam sebuah market itu di angka Fibonacci 50.0 dan 61,8, yaitu angka golden ratio. Biasanya kalau harga market dia koreksi sampai di area sini, ini kemungkinan akan mengalami reversal ataupun berbalik ke arah. Dan juga kalau untuk trader swing ini dibantu indikator yang lain seperti moving average sama stokastik dan lain sebagainya. Dan rata-rata kalau untuk swing trader ini dalam satu hari masuk marketnya bisa dihitung hanya 2 kali saja, dan melihat hanya momentum saja. Kalau ada momentum dia akan masuk. Tetapi kalau momentumnya tidak memungkinkan, contoh kondisi marketnya lagi sideways
sama sekali tidak ada momentum, dia tidak akan memaksakan untuk masuk market. Seorang swing trader ini juga, ini dia akan melihat market dari segi price action-nya, atau mungkin dari pola chart pattern yang terbentuk dan pola candlestick yang terbentuk. Nah teman-teman semua, jadi sebelum teman-teman ingin terjun ke bisnis dunia forex ini, alangkah baiknya teman-teman memilih gaya trading yang nyaman dan sesuai terhadap teman-teman sendiri. Nah intinya saat teman-teman memilih gaya trading, pertimbangkan dulu tingkat kecerdasan dan insting dan pendekatan teman-teman terhadap pasar forex ini. Mungkin scalping tidak baik untuk teman-teman jika teman-teman masih kategori pemula ataupun newbie, mengingat risikonya yang sangat tinggi. Dan bagi teman-teman yang ingin memulai bisnis valuta asing ini, alangkah baiknya untuk mencoba di demo account terlebih dahulu untuk menghindari yang namanya babak belur di market forex. Cukup sekian video kali ini, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan jangan lupa bantu support dan dukungan dari teman-teman semua agar channel ini tetap terus berkembang, yaitu dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, salam pencinta bisnis.